Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'fun. Ya pun. Santri jawabnya nggak boleh iya pun, tapi ayafun. Mad arif disyukur. Tabi'fun. Matur nuwun. Innal hamdalillah alladzi ahyal islami wal ummah inadatil ulama'i wa ru'asa'il muhammadiyah wa aishiyah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Tanggamus, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Gisting, seluruh warga Muhammadiyah, wali santri, dewan asatidzah, dan lebih khusus para pimpinan pondok pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqin Gisting, yang mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak ketinggalan para santri, putra dan putri yang telah melakukan sa'i berlari-lari kecil dari sofa pondok putri ke marwah pondok putra, yang terhitung kira-kira berapa langkah saya tidak paham, tapi semangatnya luar biasa dan tidak berkeringat hebatnya, ya kan? Yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jam sudah menunjukkan pukul 16 kurang 85 menit. Berarti sebentar lagi waktu asyar. Asar jam berapa, Pak? 13.15. Oke, saya masih kebagian kurang lebih 35 menit. Inilah risiko bagian terakhir, Pak. Tapi ini sebuah hal yang luar biasa, karena tadi kita mampir dulu di Masjid Al-Hidayah Gisting Bawah jam 12 kurang seperempat. Saya ragu ini Jumatannya adanya 1 atau 2, tapi ternyata ada kalender Muhammadiyah di imaman. Saya optimis mesti ini adanya 1 cepat ini. Alhamdulillah ternyata juga sholat Jumatnya cepat, dan kemudian kita belok ke kiri, di sana ada yang ngawe-ngawe, maka saya mampir di sana sembari ngopi, karena saya yakin di sini tidak ada kopi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui forum yang mulia ini tentunya saya akan sampaikan surat Al-Quran Karim, surat yang telah dibaca oleh qori'ah kita, yakni surat At-Taubah ayat yang ke-18. Di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Yang artinya bahwa sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirlah, serta yang mau mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah, yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam siyakul kalam ini, innama di situ bisa dimaknai sebagai adatul khasr, pembatas. Berarti ini menunjukkan bahwa
Yang mau memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang mau memakmurkan masjid Allah ini, dia akan senantiasa nyaman. Karena orang beriman sama masjid itu bagaikan ikan dan air. Selama ikan itu masih masih membutuhkan air, berarti ikan itu ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau nggak membutuhkan air, apalagi air asin, itu tanda-tanda ingin jadi ikan asin. Atau dia ada kematian. Maka kalau orang yang beriman ada masalah hidup, lalu dia lari dari masjid, ini pertanda imannya ada persoalan. Maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, masjid bagi umat Islam adalah suatu keniscayaan. Membangun peradaban yang berkemajuan kalau tidak berangkat dari masjid, ini adalah distorsi. Maka saya di beberapa tempat amal usaha Muhammadiyah, kalau tidak ada masjidnya, saya mesti mengajukan apa hujah Bapak di hadapan Allah ketika nanti Bapak meninggal dunia. Termasuk pada rektor UM, karena kampus 3 yang S2 itu Pak, program pakar sejarah belum ada masjidnya. Awalnya tidak mau, apa hujah Bapak. Yang penting saya ingatkan, kalau nanti ada pemberatan di hadapan Allah pada saat Bapak meninggal dunia, yang penting saya sudah menyampaikan. Tiba-tiba saya langsung ditunjuk menjadi ketua panitia. Saya bilang kalau ketua saya nggak mungkin, karena saya sudah banyak istri, ya kan? Iya, banyak istri. Maksud pekerjaan cukup banyak di Metro Madani, di UM, di Pondok dan sebagainya. Di Muhammadiyah cukup banyak, apa nggak akan mungkin. Akhirnya saya sebagai wakil ketua. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau kita lihat sejarah Islam yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, setiap persoalan itu gak lepas kepada masjid. Coba kita lihat ketika Rasulullah SAW menghadapi sebuah ujian, di dalamnya wafatnya seorang istri dan juga paman beliau, lalu beliau dihibur oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah mendapatkan intimidasi dan teror, lalu Rasulullah diperintahkan untuk hijrah, dan yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Ketika di Yathrib, beliau membangun masjid yang sampai saat ini bisa kita nikmati bersama, yang disebut dengan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Di perjalanan juga beliau sempat mendirikan sholat Jumat, juga mendirikan masjid. Maka bagi kaum muslimin, jika dalam membangun sebuah peradaban melalui pendidikan tidak ada masjid, berarti ini adalah distorsi sejarah. Maka dari itu Bapak sekalian, masjid bagi kaum muslimin sekali lagi ini adalah keniscayaan. Nah, kemudian apa maksud dari in ya'muru masajidallah? Ya'muru masajidallah yang disebutkan oleh para tafsir disebut imarah al-masajid. Kalau kita lihat dalam kitab Rawaiul Bayan fi tafsir ayatil ahkam minal Qur'anil azim oleh Ali As-Sobuni, bahwa imarah masajid, memakmurkan masjid itu ada dua Bapak sekalian. Pertama adalah memakmurkan secara hisiyah, fisik, dan yang kedua adalah secara maknawiyah. Secara hisiyah dilakukan dengan cara kita membangun. Membangun di dalamnya ada kepanitiaan. Membangun di dalamnya membutuhkan banyak orang. Apapun bentuk yang disumbangkannya, ini bagian dari membangun. Kemudian juga merawatnya, membersihkannya, merehabnya, ini kategori membangun. Yang sehingganya nanti ada hadis yang menyatakan inna man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Riwayat lain buyutan, rumah-rumah di surga. Maka Bapak sekalian, saudara kita kaum muslimin yang aghnia di Timur Tengah, setiap bantu di Indonesia itu pokoknya passwordnya masjid. Masjid Pak. Sampai mohon maaf di Pondok At-Tanwir itu satu lokasi itu masjidnya 3 Pak.
Pokoknya aneh bin ajib. Satu-satunya amal usaha yang mendapatkan masjid 3 itu hanya ya tamir, Pak. Pertama, oke, karena nggak mungkin kita bongkar. Yang kedua, masih ada, kita buat aula. Dan yang ketiga lebih besar lagi, karena ukuran 22 kali 24. Jadi 3 masjidnya, Pak. Sampai-sampai jamaah itu bingung, Pak, masjidnya yang mana, yang paling besar? Mengapa kok yang satu itu belum diturunkan? Biar malaikat rahmat senantiasa menaungi kita. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan membangun secara ruhiyah atau maknawiyah. Dan ini yang sulit bagi kita. Setahu saya pembangunan masjid di Tanggamus ini mulai ujung Pringsewu sampai sini masjidnya semua bagus-bagus. Tapi ketika saya lewat 5 waktu, jamaahnya ternyata masih proses untuk bagus. Karena jawaban namanya isinya belum penuh. Maka rumus dalam membangun masjid adalah pasti jadi, tapi membangun umat belum tentu jadi. Kalau punya hutang berapa, Pak? 19 juta. Enteng ya, Pak. Nanti lama-lama ini dibesarkan kok, saya yakin itu. Salah. Tidak sampai 3 tahun masjidnya akan dibesarkan, Pak. Amin. Kalau kemudian masjid ini tidak besar, berarti apa? Artinya apa? Jamaahnya belum makmur, termasuk santrinya belum banyak. Iya kan? Nah kalau nanti 3 tahun lagi santri tiba-tiba 500 di sini, Pak, kan luas ini. Iya kan? Iya. Kalau kemudian 3 tahun lagi ke sini kok seperti ini, Pak, tidak ada perubahan, ini kayaknya ada tanda-tanda ini. Iya kan? Gaspolnya kurang. Iya kan? Lejitan untuk membuktikan keimanan itu masih ada persoalan. Nah, untuk maknawiyah itu tentunya satu bisa kita lakukan dengan cara untuk apa? Untuk sholat. Yang kedua zikir. Untuk proses pembelajaran, untuk evaluasi, untuk membicarakan tidak hanya persoalan transenden, hubungan dirinya dengan Allah, tapi juga berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia. Bicara masalah ekonomi, sosial, politik tidak ada masalah. Hanya saat ini kita harus memahami konsep moderasi beragama, konsep kaitannya dengan politik identitas, ya kan? Karena ini ada sekarang dimunculkan masjid atau rumah ibadah bahasanya akan diawasi oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nanti lama-lama saya usul tapi berkali-kali gak di ACC oleh pihak Polda sama Polri. Kalau ada BNPT, mengapa tidak ada BNPK, Badan Nasional Penanggulangan Komunis? Tapi karena bapak kita ini malah memaafkan dan malah justru mereka yang menjadi korban HAM berat, akhirnya para ulama dan kiai serta penghuni masjid itu yang menjadi pelakunya, maka tentunya akan berbeda. Tapi pada saatnya nanti, Bapak saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa masjid kita makmurkan secara maknawiyah bisa kita gunakan melalui sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Menurut Muhammadiyah, melalui putusan tarjih Muhammadiyah dalam kitab Muqarrar Majelis Tarjih di Jamaatil Muhammadiyah atau disebut dengan HPT jilid 1, di sana Muhammadiyah menyatakan hafidz ala sholawatikal maktubah fi jamaatin. Wajib bagi kalian untuk memelihara sholat 5 waktu dikerjakan dengan cara berjamaah. Artinya apa? Bahwa Muhammadiyah menegaskan bagi warganya dalam melaksanakan sholat 5 waktu itu dikerjakan berjamaah di masjid ataupun di musola. Maka wajar kalau hadis-hadis yang digunakan oleh Muhammadiyah luar biasa. Di antaranya man sami'an nida falam ya'tihi fala sholatalahu. Barang siapa yang mendengarkan azan lalu tidak mengindahkannya, maka tidak ada sholat baginya. Lalu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di dalam masjid. La sholata menurut Abu Hanifah itu maknanya adalah bukan la yatimu, tidak sempurna, tetapi maknanya adalah la yasihu, sehingga tidak sah sholat seseorang ketika mendengar seruan azan ketika tempatnya berada di tetangga masjid lalu sholatnya tidak di dalam masjid.
baik itu masjid jami yang disebut dengan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat maupun masjid sighar yang tidak digunakan untuk sholat Jumat. Maka dari itu warga Muhammadiyah harus ini. Bahkan nanti juga ada beberapa riwayat digunakan oleh Muhammadiyah. Bagaimana kasus Abdullah bin Umi Maktum. Ketika matanya buta, sudah tua, renta, rumahnya jauh dari masjid, tidak ada lampu menuju masjid, jalannya jelek, tapi kayaknya lebih jelek jalan sini Pak kayaknya Pak. Ya kan? Kayaknya loh. Ya kan? Sekarang. Kayaknya begitu. Ya kan? Banyak binatang buas. Lalu ketika minta Rasul, ya Rasul, arokhasu alayya, adakah rukhsah bagiku? Apa jawab Rasulullah? Naam, ya. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum melangkah beberapa langkah, apa kata Rasulullah? Ya Abdullah bin Maktum, ta'ala bika wa sa'daka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajukan pertanyaan, atas ma'un nida, apakah kalian masih mendengarkan adzan? Masih ya Rasul, masih mendengarkan ya Rasul walaupun mata saya buta. Apa kata Rasulullah? Faliyatiha walau khabwan. Di situ ada fa jawabiyah, di situ ada lam amar pada fi'lul mudhari'. Bahkan di situ walau khabwan, ada qarinah pemberatan, maka datangilah seruan adzan itu sekalipun dengan cara merangkak. Coba. Maka kalau kaum muslimin sholat jamaah 5 waktunya itu di masjid, lebih-lebih sholat subuh, Masya Allah, Yahudi, Nasrani, komunis, bahkan Batam itu Pak, nggak perlu turun jalan itu Pak, ya kan? Gitu asal langsung getarkan langit, tidak hanya tingkat sampai tingkat 7, beres itu Pak. Tapi persoalan kaum muslimin jauh dari masjid, jauh dari masjid. Maka wajarlah kemudian Rasulullah mengatakan, inna athqalas shalah 'alal munafikin sholatul isya wa sholatis subuh. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh dengan cara berjamaah. Lau ya'lamu ma fihi ma la tau khabwan. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan cara merangkak. Maka ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Haris, seorang pemuda, kalau sekarang namanya seorang santri yang aktif, dia sholat 5 waktu, bahkan disebut sebagai bagian dari ahlus suffah. Dia duduknya mesti di saf pertama, di Masjid Nabawi. Ketika kondisi cuaca dingin di Madinah dan beliau statusnya sebagai pengantin baru, beliau tetap berada di saf yang pertama. Bagaimana dengan ustadz-ustadz pondok? Apakah ketika manten baru atau malam Jumat atau malam Ahad atau malam-malam yang lain bisa ada saf yang pertama? Belum tentu. Belum tentu. Ketika oleh sahabat lain dikatakan, wahai Hasan bin Haris, apakah enggak iman kau tinggalkan istrimu dalam kondisi seperti itu? Kau manten baru. Kamar begitu indah, mempesona, bau semerbak haruman yang luar biasa, gitu. Antara nafsu sama tenaga masih berimbang. Sebab kalau umur 50 tahun ke atas kadang-kadang nafsunya tinggi tetapi tenaga terbatas. Betul Pak Ahmadi? Betul. Madu, kita pakai madu. Punya madu. Kencang pikirannya Pak. 50 tahun Belum. Tapi kemudian jawaban Hasan bin Haris apa? Dia langsung berdiri dengan menyatakan, wallahi law anna imra'atan tamni'uni ila sholatil ghada bil jamaah la amratun su. Demi Allah, sekiranya ada seorang istri yang tidak ngoprak-ngoprak suaminya, yang tidak memotivasi suaminya untuk pergi pagi sholat subuh dengan cara berjamaah, la amratun su. Sungguh wanita itu kategori wanita yang buruk perangainya. Bahasane wong Jawa yang terjemahan pondok salafiyah, la amrotun su itu diterjemahkan yekti, bener-bener wong wadon bojo sing welek tenanan. Ayo. Tapi mohon maaf Pak, jujur saja, yang sering bangun tahajud itu bapak atau ibu? Ibu.
yang pada saat Ramadan yang sering bangun duluan bapak atau ibu? Ibu. Bapak kapan bangunkannya? Kapan Pak? Kalau punya Dzulhijjah. Kalau punya hajat gitu. Coba Pak, Masya Allah. Ketika kumat mahnya. Mah. Luar biasa. Ini bukti coba toh. Ini menandakan bahwa ternyata wanita itu juga terutama bagi ibu-ibu Aisyah paham tentang apa yang Rasul sampaikan. Ada hadis yang menyatakan ayyum mamra'atin matat, wanita mana saja batat yang bangun pada malam hari, lalu dia sholat tahajud, kemudian membangunkan suaminya agar sholat subuh, kata Allah rahimallahu imra'atan, Allah akan rahmati wanita itu. Maka wanita yang membangunkan suaminya adalah wanita yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustazah yang membangunkan ustadz, Tergantung. melalui via telepon ataupun WA, itu juga kategori ustazah yang mendapat rahmat. Tapi jangan pilih kasih. Iya kan? Iya kan? Kalau saya di Tawir berdiri itu Pak panggilan grup. Jadi bagian-bagian tak wanjati semua tak harus tak panggil. Yang lebih dulu tanggap berarti dia sudah sholat. Yang pertama kali ada apa Ustadz? Doakan kami agar kami istiqomah. Istiqomah yang mana Ustadz? Waduh, mulai majeng-majeng itu. Ya kan? Istiqomah dalam kesetiaan, gitu kan aja. Nah, gitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah sholat luar biasa. Dan nanti kalau dalam membangun peradaban umat melalui masjid, karena masjid bukan hanya untuk sholat, tapi juga untuk membangun peradaban umat, insya Allah ini bagian dari perjuangan umat Islam. Dan ini jika bisa dilakukan dengan baik, maka akan membawa perubahan yang luar biasa. Hanya Bapak sekalian, iman itu kadang-kadang orang yang beriman memakmurkan masjid itu kadang-kadang gak tahan diuji. Hanya gara-gara beda sedikit, mohon maaf, langsung mohon maaf, tidak saling tegur sapa kadang di masjid itu. Gara-gara beda jenggot, beda panjangnya jenggot, beda jumlahnya jenggot, beda warnanya jenggot, termasuk beda antara celana sama sarung. Ingat Pak, kalau saya bahasanya bukan sarung tapi syarung. Karena syarung itu berasal dari kata syara'a, yashra'u, Ustaz Fadil. Syaru'an. Nah, jadi kalau pakaian syar'i itulah pakaian sarung. Ya kan, syarung. Tapi kalau sarung itu beda Pak. Sarang. Nah, begitulah pokoknya. Syara'a. Itu gara-gara sarung sama udah gak mau bersatu. Satu gamis, satu celana yang mungkin di atas mata kaki, satu di mata kaki, perlu cocokkan. Maka untuk membangun peradaban yang berbasis kepada masjid ini, dan insya Allah nanti akan pengaruhnya kepada pondok pesantren Muhammadiyah Sabilul Muttaqin, nanti lama-lama akan menjadi Sabilul Muttaqin wan Najah. Amin. Tidak hanya jalan orang-orang yang bertakwa, tapi jalan orang-orang yang sukses. Amin. Gitu. An-najah wal fa. Apa Ustaz? Itu insya Allah akan luar biasa. Dan itu bisa manakala ada satu hati, satu fikroh, satu gerakan. Antara siapa? Pimpinan pondok, keluarga yang di dalamnya, ada direktur, ada wakil, ada kepala sekolah, ada dewan guru, semua tenaga administrasi, wali santri, persyarikatan. Kalau sudah satu hati, satu fikroh, satu gerakan, saya yakin itu nanti apa yang terjadi? Ngerosok bareng. Kalau udah ngerosok bareng, mikir bareng. Udah mikir bareng bagaimana? Kerja bareng. Kalau salah semua. Kalau bener semua. Kalau nanti masuk surga semua. Yang penting jangan ketika satu hati, satu fikroh, satu gerakan, rosok bareng, mikir bareng, gerak bareng, lalu mati bareng, nggak mungkin. Ya kan? Pak Fadil sama saya belum tentu dulu saya loh Pak, belum tentu. Ya kan? Karena secara warna rambut masih banyak beliau.
ya kan? Iya kan? Dan beliau bisa jadi contoh, tidak dirubah warnanya, ya kan? Ini menandakan beliau paham sunnah Rasul. Karena jenggot kepala yang beruban itu setiap satu helai mendatangkan kebaikan. Itu tadi ya? Iya kan? Iya kan? Ma min muslimin yashibu syaibatan illa bikulli syaibatin hasanatun. Tidaklah seorang muslim memiliki uban melainkan setiap satu helai uban Allah ganti dengan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Bi asyri amsalihah. Lah Pak Fadil sudah berapa ubannya? Kali 10 udah banyak itu. Belum lagi uban di jenggot, mungkin di bulu ketiak dan sebagainya. Banyak itu. Apalagi bapak-bapak yang sudah begitu, yang ubannya lebih banyak. Dan biasanya uban itu yang gatal bukan berada di ketiak, bukan berada di jenggot, bukan berada di kumis, tapi berada di kepala. Mengapa? Karena kepala tempatnya mikir. Cekit-cekit mikiro, wis tuwa, enggak lama lagi kamu hidup di dunia. Maka wajar Rasul menyatakan, la tantifus syaib, jangan kau cabut ubanmu, fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan kadar keimanan yang kuat, masjid yang ada di pondok ini menjadi pemersatu umat. Selama orang-orang yang di dalamnya sebagai takmir itu adalah satu hati, satu fikroh, satu gerakan. Wihdatul qalb, wihdatul fikroh, dan wihdatul kharokah. Kalau sudah ada wihdah itu, saya yakin ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Persoalan satu sama lain kekurangan itu hal yang wajar. Tidak ada dunia ini yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kalau penciptanya ia sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita mulia, iya, walaqad karramna bani Adam. Tetapi sempurna yang diharapkan tidak akan mungkin. Wong kita suami istri juga tidak ada yang sempurna, toh Pak ya? Tidak ada sempurna. Malah justru itulah ketidaksempurnaan itu ada dinamika sehingga satu sama lain itu nanti saling melengkapi. Tidaklah mungkin di antara kita itu ada semuanya. Maka dalam prinsip manajemen biasanya ketika dalam menghantarkan sesuatu dan lain hal itu, maka tentunya bagi kita ketika kita melihat orang lain itu kelebihannya ada 98. Sementara kekurangannya hanya 2. Tapi kalau kita kekurangannya ada 98, kelebihannya ada 2. Kalau sudah sadar begitu, akhirnya kita akan saling membutuhkan, saling berkomunikasi, saling berinteraksi sehingga nanti senasib, sepenanggungan, seperjuangan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, benar bahwa santri kelas 7 dan santri kelas 8 serta santri kelas 9 tidak perlu ragu lagi terkait dengan persoalan ijazah. Dah aman. Selama Indonesia masih ada, insya Allah aman. Amin. Amin. Amin atau amin? Amin. Nah, yang benar amin. Itu kalau harapannya doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kemudian untuk Amin. 2024 amin. Amin. Anies amin. Ada orang KPU, Pak. Maaf. Panwas. Ada panwas. Yang membedakan aja. Terserah Pak pokoknya. Pilihan nanti presiden yang Ada KPU, ada panwas. Ganjar monggo, terserah. Mau Prabowo monggo, ya kan? Yang penting Itu pokoknya. Itu masing-masing adalah monggo. Itu pilihan. Amin. Yang penting semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.